Yang paling gampang bikin viral tuh di TikTok dulu, itu udah pasti. Ya karena TikTok itu beda algoritmanya dengan Instagram. Instagram itu harus punya grow follower dulu, baru seiring dengan grow bertambah, viewsnya kita makin naik. Kalau lo ngelihat dunia digital sekarang, Ya, kayak gimana sih? Apakah chaotic ataukah sebenarnya penuh peluang kok Auri? jadi gini, kalau kita ngomongin that part ya, content creator ya, bagi saya gini Ror, atensi itu adalah mata uang baru. Atensi adalah mata uang baru. The new currency. Semakin kita bisa dapetin banyak views, apapun yang kita kerjakan, misal kita menjual produk lewat menggunakan personal branding kita atau konten-konten kreator kita, otomatis itu pasti akan berbanding lurus dengan income yang bisa kita masukin. Sebenarnya simple. Kalau kita ngelihat ya, balik lagi ujung-ujungnya sebenarnya kontroversi sih yang dijual. Kalau untuk brand, kesalahan terbesar apa yang sering mereka lakukan di Brand. dunia digital? Ketika di search brandnya, dia nggak punya digital asset. Saya kasih tahu satu hal, kalian nggak harus punya budget gede untuk bisa hire KOL, karena sekarang era KOL itu sudah die. Ada satu cara gratis dan gampang banget buat support channel ini terus berkembang dan sharing hal-hal bermanfaat buat kita semua, yakni dengan subscribe. So please hit that subscribe button dan yuk kita tumbuh dan belajar bareng dengan Room for Improvement. Thank you. Hey guys, apa kabar? Gue seneng banget bisa nyapa lo lagi di Room for Improvement. So welcome to Room for Improvement. Kita hari ini akan ngobrol sesuatu yang inspiratif banget. Ini utamanya buat lo, pelaku UMKM, atau lo yang punya bisnis tapi masih kecil dan belum grow, dan lo pengen take that to another level dan bertanya-tanya gimana cara menguasai dunia digital. Atau lo adalah content creator yang juga bertanya-tanya gimana sih sukses di dunia content creation, sukses di dunia social media dan dunia digital. Atau lo adalah anak agency, anak brand, atau apapun itu industri kreatif yang juga bertanya-tanya gimana sukses di dunia digital. Nah, gue akan menghadirkan sosok yang ini pas banget buat bahas di sukses dunia digital, yakni Yohanes Auri, seorang entrepreneur dan founder Flux Creative Universe. Ko Auri, apa kabar kok? Baik, luar biasa dong. Kehormatan lo ini kedatangan ko Auri. Sama-sama. Selamat datang di Room for Improvement. Yes. Jadi kita di sini pengen belajar dan pengen menyerap ilmu dari Ko Auri. Yang kita tahu dari kisah hidup yang Ko Auri bagikan di sosial media atau di seminar-seminar, Ko Auri benar-benar mulai dari nol. Bisa sampai membangun Flux Creative Universe ini perjuangan yang benar-benar mulai dari nol. Enggak privilege, bukan anak konglo, bukan pewaris, tapi perintis. Tapi gue pengen tahu dulu, sebenarnya Flux Creative Universe itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin ke audiens kita dulu kok. Sebenarnya kalau dari Flux Creative Universe sendiri ya, kita tuh sekarang lagi evolving dari tahun 2021. Aku rubah bisnisku jadi Creative Group Holding. Oke. Jadi ibarat kata aku ngerubah bisnisku menjadi Marvel Cinematic Universe yang punya banyak jagoan-jagoan. Kalau di Marvel kan dia punya banyak jagoannya. Yeah. Ada Spider-Man, ada Iron Man, ada Thor. Nah tugasku di Flux Creative Universe ngumpulin jagoan-jagoannya supaya jadi Avengers-nya dunia kreatif Indonesia. Siapa aja tuh jagoan-jagoannya? Banyak. Tapi tunggu, sebentar. Ini berarti kayak apa ya? Creative agency gitu? Atau kayak gimana? Nggak cuma creative agency, Ror. Jadi ketika rubah bisnis jadi group holding, kita tuh jadi punya banyak gini. Industri kreatif itu tuh ada banyak banget. Kalau kita bagi-bagi ya lagi subpilarnya ya. Nah di Flux sendiri kita tuh baru ngumpulin ada 7 creative agency, homeless media, media buying, terus abis itu ada production house, ada AI dan tech, abis itu ada digital capital, terakhir ada activation. Gokil, ini jadi kayak satu ekosistem. Yes, digital ecosystem. Gokil, wow. Oke, kalau tadi balik lagi, lo pengen jadi Marvel-nya untuk industri kreatif di Indonesia. Tokoh-tokoh yang lo kumpulin ini siapa aja sehingga nanti bisa masuk ke semua ekosistem dalam Flux Creative Universe ini? Oke. Yang paling penting aku ngeliat adalah setiap orang di industri kreatif ini tuh banyak banget orang-orang yang hebat. Nah aku akan kira-kira speciality-nya dia tuh ada di mana. Jadi kalau contoh yang belakangan ini lagi aku keker ya, Rore, aku akan invest ke anak-anak muda yang umurnya itu 18 sampai 24 tahun. Kenapa? Karena hidup mereka itu ada di digital, tepatnya di TikTok dan di Instagram Reels. Dan otak mereka tuh hebat-hebat banget di sana karena emang mereka kan ada di sana. Jadi dan kalau ngeliat sekarang perkembangan zaman, ya
Jujur ngeliat iklan-iklan sekarang kebanyakan larinya tuh ke Ke digital. digital semua. Brand-brand gede ya. Ya. Walaupun mereka masih main di TV, tapi digital itu jadi syarat utama mereka lah. Mereka tahu mereka harus masuk ke sana. Dan kalau aku mau menangin si digital ini, aku harus punya partner tuh jujur yang anak-anak muda. Gitu. Jadi aku akan ngeliat specialty tiap orang beda-beda. Ada yang jagonya, salah satu partnerku juga dia jago banget bikin drama TikTok. Oh. Kan itu semua orang industri di kreatif ini saking banyaknya, masing-masing dia punya specialty sendiri. Iya. Ibarat kata Hulk ya jagonya berubah badannya jadi lebih gede. Iya. Spider-Man ya jagonya dia ngelemparin webnya. Bayangin kalau ditukar nggak bisa dong. Ya. Gitu. Jadi tugasku adalah ngelihat, oh ini kayaknya bisa jadi jagoan nih. Oh, jadi nanti Kekuatannya di sini. talent potensial, talent digital ini akan lo kumpulin dalam Ya, satu satu ekosistem lo itu. Betul. Begitu. Nice. Dan sekarang banyak homeless media bahkan yang udah bergabung dalam ekosistem lo. Boleh sebutin nggak? Banyak. Total sekarang yang kemarin aku baru invest lagi ke salah satu media. Kalau yang udah aku punya ya ada Foxit, ada Foxit. Unexplained. Foxit ada 1,6 juta follower. Wow, unexplained. Unexplained ada 1,1. Psikologi ada 3,2 juta follower. Psikologi ini ya. Iya, terus habis itu Keluarga Today ada Jakarta Today, Cindo Today, Bali Today, Wow. Indo Today. Gitu. Terus habis itu pebisnis muda yang ke-9 kemarin aku baru invest kayak Lambe Tura. Lambe Tura lo juga invest? Bukan, mirip-mirip. Oh, mirip Lambe Tura. Wow. Namanya SS Media. SS Itu Media. terakhir aku baru invest ke sana. Ini kayak hampir semua akunnya gue follow loh di Instagram. Hebat. Dan unexplained, Foxit, terus apalagi tadi Psikologi itu juga seru dan bermanfaat banget untuk di follow. Oke, wow. Jadi lo juga ada homeless media dan lo membawahi itu. Ini jagoan-jagoan digital sih. Oke, betul. sekarang gue akan tanya kok bahwa sekarang semua orang bikin konten, ya kan? Tapi semua orang juga struggling untuk dapetin visibility, dapetin virality, dapetin engagement gitu. Kalau lo ngelihat dunia digital sekarang, Ya. kayak gimana sih? Apakah chaotic ataukah sebenarnya penuh peluang kok Auri? Jadi gini, kalau kita ngomongin that part ya, konten kreator ya. Bagi saya gini, Ror. Atensi itu adalah mata uang baru. Atensi adalah mata uang baru. The new currency. Semakin kita bisa dapetin banyak views, apapun yang kita kerjakan, misal kita menjual produk lewat menggunakan personal branding kita atau konten-konten kreator kita, otomatis itu pasti akan berbanding lurus dengan income yang bisa kita masukin. Gak heran kalau kita lihat sekarang semua banyak petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh terkenal, mereka kan mainnya di views, ngejernya buat dapetin atensi. Karena semakin tinggi atensi, kita mau jual apa aja itu pasti kebeli. Wow. Gitu. Nah rumusnya seperti itu. Nah memang sekarang kalau boleh dibilang sulit karena semakin banyak pesaing yang berusaha untuk bisa mendapatkan views. Akhirnya karena saingannya banyak dan semakin sulit, akhirnya orang menghalalkan segala cara untuk dapetin views, untuk dapetin virality itu. Betul sih, gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Gitu. Karena memang susah juga ya, kayak ya kita gini deh, kalau kita ngelihat yang paling banyak dibeli itu kan konten-konten yang sifatnya emang yang kontroversi. Mata kita lebih tertuju ke sana. Jadi kadang balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kita mau ngejar cepat, yang nggak bisa bohong, kontroversi atau yang negatif hook gitu misalkan, itu yang paling banyak kebeli. Oke. Tapi kalau emang kita mau, udahlah nggak usah terlalu ngejar yang gimana banget, ya lurus-lurus aja juga boleh. Tapi balik lagi tergantung. Intinya pokoknya sekarang ini adalah eranya atensi ada the new currency. Tinggal cara kita mau mendapatkan si uang ini tuh, ibarat kata kalau sekarang mau halal atau mau haram. Oke. Attention is the new currency. Artinya sekarang kalau lo viral, Ya. bisa jadi lo ini akan mengantar lo ke kehidupan yang lebih baik. Bisnis lo bisa jauh lebih berkembang. Akhirnya sekarang orang ngejar virality, viral. Caranya gimana buat viral kok? Untuk konten kreator bikin konten biar viral. Oke. Gini, ini rumus yang paling gampang dulu nih ya. Saya beberapa kali jadi pembicara di event-event bagaimana cara bikin konten supaya viral ya. Nah, bedanya viral, Ror ya, sama berbayar. Aku kalau ilustrasiin ibaratnya gini, bayangin misal di sini ada banyak orang. Misalkan di ruangan ini ada 100 orang. Ads itu ibarat kata aku datengin ke satu-satu, aku kasih lihat. Nih ya, aku yang datengin tuh ke semua 100 orang. Mungkin pas aku datengin 100 orang, ada satu orang lagi main handphone. Oh oke, dia nggak peduli. Tapi setidaknya aku udah datengin kan. That's ads seperti itu.
Tapi viral itu adalah aku bikin sesuatu di titik sini sehingga membuat si 100 orang di ruangan ini nengok, ada apa sih di sana? Penasaran aku mau datang. Itu bedanya viral sama ads. Nah, the way untuk bisa bikin viral, jujur tekniknya itu tidak gampang. Ya, tapi bisa dilakukan. Contoh aku ngomong ke satu brand deh yang kita kerjain ya. Ini aku coba belakangan ini kalau boleh dibilang di teknik industri kreatif sekarang ya, lagi populer itu adalah kita bikin konten yang sifatnya UGC konten. UGC UGC itu adalah user generated content. Oke. Jadi kita bikin konten yang sifatnya itu sebenarnya ada jualan, tapi kita balut lewat cerita yang sampai orang tuh mau noleh. Contoh, mungkin Rory pernah inget tahun lalu ada konten yang cukup viral. Waktu itu saya bikin konten cewek ngelamar cowok di SeaWorld. Oh iya, yes. Oh, itu buatan lo? Iya. Oh my God. Dan itu adalah konten ternyata. Itu konten. Oke, ceritain di balik itu kok. Karena emang SeaWorld waktu itu manggil kita, dia bilang gini, Ri, yang datang ke SeaWorld kebanyakan orang tuh bawa anak. Bisa nggak tolong create something yang viral supaya yang datang ke kita ini orang-orang yang baru menikah atau baru pacaran. Oke. Kita buatin konten, salah satu yang kemarin kebeli itu adalah yang itu, cewek ngelamar cowok di SeaWorld. Berapa juta views? Wah, mungkin kalau di total semua sekarang bisa nyampir 100 juta views ada. 100 juta Ya, views. karena banyak banget di-repost sama media-media. Tapi ini menarik banget sih. iya, Itu iya. gue inget banget konten itu dan itu memantik perdebatan. Iya, iya. Ada yang pro, Iya. ya nggak apa-apa dong. Ini namanya emansipasi. Kalau cewek suka ya just express it, gitu kan. Sementara yang kontra adalah masa sih cewek bla 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 gitu kan. Tapi terus akhirnya mereka juga notice bahwa iya ya. Ternyata SeaWorld juga tempat yang romantis buat pacaran, bahkan buat melamar, buat bikin acara. That's a genius idea. Iya, lewat satu konten gitu ya tuh bisa going viral cepet. Makanya kemarin ketika aku bikin kelas, itu banyak banget yang datang ke kelasku itu mereka bukan corporate yang gede ya. Ada mix lah, tapi kebanyakan tuh mereka SME lah boleh dibilang. Dan aku tajarin caranya ya. Ada beberapa teknik yang aku ajarin ketika di kelasku itu. Seneng. Mereka kalau di grup ada yang lihat, Kori, aku bisa dapat 10 juta views. Kori, aku bisa dapat 20 juta views. Ini nggak apa-apa dong untuk sharing sedikit rahasianya kuncinya. Tadi kan udah nih Boleh user dong, generated boleh dong, boleh content. dong. Nah, Ya. teknik-teknik yang lain kok. Tekniknya tuh gini, salah satunya ya. Jadi aku selalu bilang ketika kita bikin konten, kita treat konten ini tuh sebagai ibarat kata kayak kue lapis. Ada story layering-nya. Jadi story layering itu kita harus tahu di depan itu harus menarik selama 3 detik di awal. Jadi Hooknya. ya hooknya di atas. Terus habis itu taruh di tengah-tengah. Kita taruh lagi. Kalau biasa saya akan bilang kayak ada plot twist-nya deh di yang middle. Habis itu selalu di endingnya biarkan menggantung. Jadi jangan pernah diselesaikan endingnya tuh tiba-tiba kayak oke, gitu kan. Kayak yang ngelihat cewek ngelamar cowok di SeaWorld kan pasti orang kayak jadinya mereka Bertanya-tanya. iya, gimana emang saya gantung. Oh wow. Gitu. Jadi that's the key dan kita bisa lanjutin lagi di konten-konten berikutnya. Oke. Ketika satu konten ini udah viral. Gitu. Format kue lapis ya. Ya. Jadi kita mikirin jangan pernah kita bikin kue, ya udah nih yang penting jadi. Nggak bisa, kita harus mesti bedah. Oke. Jadi kalau Rory lihat semua konten yang Flux bikin, itu tuh kita bedah satu persatu. Itu thought prosesnya kayak gimana? Biar bisa come up dengan ide cewek ngelamar cowok di SeaWorld. Thought prosesnya gimana kok, Ori? Sebenarnya simple. Kalau kita ngelihat ya, balik lagi ujung-ujungnya sebenarnya kontroversi sih yang dijual. Gak hanya orang Indonesia, semua juga suka, ya kan? Semua juga suka. Jadi kalau aku bilang ya di rumus kita bikin konten viral itu adalah kita balik. Contoh paling gampang kita balik keadaannya. Biasa kan cewek ngelamar cowok, ya kali ini kita balik. Oke. Cewek ngelamar cowok, Oke. gitu. Jadi beberapa, tapi sisanya bisa kita modif-modif lah. Ya kayak kemarin kita bikin konten yang viral juga buat TikTok. Kalau lihat kemarin ini lagi rame tuh di TikTok, kita nge-remix lagu TikTok yang Rojali. Uniknya itu adalah kita putar lagu ini tuh di tempat-tempat yang kita lagi makan bakso, tiba-tiba abang bakso putar lagu TikTok Rojali dan itu di remix. Bahkan ini sampai total kemarin kita mendapatkan 83 juta views. Wow, ini semua by design berarti. By design. Jadi gimana abang baksonya datang suatu tempat, Enggak, kalian abang bakso rekam? emang dia jualan di sana. Heeh. Tapi kita buat lagu ini tuh happening ada di mana-mana sampai di remix sama banyak orang dan jadi banyak versinya. Oke. Jadi ketika dia datang bakso tiba-tiba abang bakso putar lagu
Itu. TikTok Rojali gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi boleh kita twist. Intinya sih sebenarnya dari cerita yang biasa kita twist jadi menarik dan orang sampai yang penting kita bisa noleh dulu. I see. Intinya begitu sih. Ini masih soal viral, cara jadi viral, Ko Ahuri. Ada metodenya nggak sih? Tadi lo udah ngasih beberapa contoh, Ya. teknik juga. Tapi metode yang lo jadi rule of thumb untuk jadi konten viral tuh ada nggak? Oke, ada. Sebenarnya kalau aku coba buka di sini deh ya biar Asik. audiensnya Rory juga tahu bagaimana cara bikin konten yang viral. Asik. Karena aku pengen juga mereka bisa praktekin. Tapi kalau emang ada budget ntar ikut kelasku. Oke. Yang pertama ya kalau kita mau bikin viral tuh kita harus tahu dulu nih jalurnya apa. Ya jalur itu berkata mau lewat jalan mana. Ya terus kedua itu adalah si eksekutornya nih. Ya ibarat kata naik kendaraan apa. Gitu. Abis itu terakhir baru siapa yang kemudinya. Nah kita harus tahu itu 3 itu dulu tuh. Nah kalau aku ngomong jalurnya, biasa aku akan ngebagi jadi 3. Bagaimana cara membuat konten yang sifatnya viral? Yang jalur pertama itu ada jalur emosional. Nah ini yang paling banyak kebeli. Jalur emosional kayak tadi aku udah kasih contoh. SeaWorld, cewek ngelamar cowok SeaWorld itu emosional. Itu emosional. Ya kedua aku juga pernah bikin konten yang sifatnya viral buat Cimory. Ada bapak-bapak diangkut anaknya wisuda, terus habis itu dikasihin produk Cimory, habis itu udah ngeliat sampai nangis gitu. But it's real gitu. Dan aku jadiin reka ulang adegannya. Oh itu Ibaratnya. real terus dijadiin reka Iya, ulang? karena pernah ngeliat konten seperti ini, habis itu kita create ulang. Oke. Gitu kan. Jadi emang kita memparodikan ulang lah ibaratnya. Oke. Tapi kena kebeli karena emosional. Ya, terus kedua bisa juga lewat jalur yang pertama tadi emosional. Yang kedua kita bisa coba jalurnya itu adalah tren. Nah tren ini paling gampang sebenarnya buat kita naikin. Aku pernah bikin salah satu brand di Bandung, brand fashion jeans namanya FOD. Jadi kita bikin tren itu adalah tren celana bawahan, celana jeans jadi atasan. Nah waktu campaign yang kita bikin viral itu dapat waktu itu pas cut off itu dapat 118 juta views. Tunggu, ini celana jeans yang harusnya dipakai di bawah, Ya. dijadiin baju. Ya, jadi baju. Gimana bentukannya tuh? Ya dilipat di belakang ini, dilipat ke sini. Sampai ini saking viral diikutin sama brand terkenal luar negeri, mereka patungnya dipakein itu juga. Manaknya dipakai itu? Dipakein itu. Gokil. Tapi ini viral banget sampai organically, walaupun orang nggak menggunakan jeansnya, ada yang menggunakan, ada yang enggak. Tapi trennya orang banyak pakai, terutama cewek-cewek. Jadi pakein gitu. Karena kita menciptakan tren. Iya. Ketiga gitu, kita juga bisa lewat reward. Nah, menciptakan viral lewat reward ini contoh. Aku pernah bikin konten waktu itu tahun lalu deh. Di Dufan aku bikin secret code buat dapetin fast track. Jadi idenya adalah kalian bilang, Ri gimana sekarang habis SeaWorld udah berhasil, Dufan. Aku langsung inget banget waktu itu lagi makan sama ibunya, aku bilang ini, Bu, what if kita bikin secret code buat dapetin fast track. Jadi di warna-warna yang favorit kita punya secret code joget-joget spesial gitu. Kalau orang ngelakuin itu, dia bisa dapetin fast tracknya. Menarik. Dan itu rame. Menarik. Gitu. Atau juga beberapa campaign yang paling sering adalah campaign klien misalkan di balik tutup botolnya ada hadiah. That's reward. Tugasku adalah memvalidasi program ini beneran loh. Dan viral lewat reward itu selalu berhasil. Wow. Oke. Tadi berarti ada 3 ya, emotional, trend, dan juga reward. Tapi tadi lo juga bilang kok, tergantung siapa sopirnya, tergantung penumpangnya. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi gini, tadi kan udah tahu nih jalurnya mana. Jalurnya sekarang itu. Mobilnya nih. Ya. Mobilnya ini, jangan lu pakai mobil Lamborghini. Kalau mobil Lamborghini tuh yang beauty shot, yang wah segala macam. Orang tahu ini pasti iklan. Jadi kalau di Flux, saya sebut namanya ini adalah orgimmick, organik tapi ada gimmicknya. Oh, orgimmick. Iya, orgimmick. Jadi bikin konten usahain nggak usah ngambil angle-nya yang bagus-bagus banget, kayak biasa aja. Sat ngeblur goyang tempat asal kadarnya di pinggir jalan di apa segala macam semua. Otentik. Ibarat kata kalau mobilnya itu bukan jangan yang Lamborghini. Mungkin sekarang Wuling kali ya yang mobil masalah orang ngeliat, ada banyak, gue juga punya. Jadi coba buat konten yang ibarat kata tuh tidak ketahuan seperti settingan atau ada iklannya. That's the orgimmick. Yang ketiga ini yang paling penting. Yang makanya tadi aku bilang, jangan sampai brand-brand terutama yang UMKM atau yang SME mikir, gue gak punya budget gede. Saya kasih tahu satu hal. Kalian gak harus punya budget gede untuk bisa hire KOL. Karena sekarang era KOL itu sudah die.
era KOL sudah die. Menurut aku begitu. Sekarang gantinya apa? Era KOC. Apa tuh KOC? Key Opinion Consumer. Key Opinion Consumer. Jadi gini, Key Opinion Consumer itu adalah ibarat kata, aku punya suster. Aku bisa menggunakan susterku menjadi KOC untuk sebuah brand. I see. Anak lo mungkin. Anakku juga. Atau misalkan anak buah kita. Ini tadi aku kasih contoh. Anak kos tiba-tiba ada ini. Itu kan KOC. Orang biasa. Jadi kita nggak perlu hire followers yang ratusan ribu, jutawan. Bikin dari baru juga bisa. Dan ini sudah terbukti oleh brand-brand yang mengikuti caraku. Dia bikin viral. Tapi gue yakin habis ini lo akan diamuk banyak KOL sih kok. Yang followernya jutaan, selebriti ngamuk karena duit mereka berkurang, penghasilan mereka beruang gara-gara elu. Tapi tetap perlu. Tetap perlu ya. Tetap perlu. Oke, jadi kalau dari kacamata brand, kapan kita perlu menggunakan KOL yang udah gede, mega atau major gitu? Kapan kita harus pakai itu tadi KOC, Key Opinion Consumer? Iya. KOL itu gunanya itu untuk dapetin trust dulu sih. Jadi pasti nggak bohong kalau misalnya ada brand yang berani bayar Mahal. A gitu misalkan. Orang pasti akan mikir, wah ini brand bukan abal-abal. Ya. Itu udah pasti. Tidak mungkin itu disanggah. Itu udah pasti. Wah sampai bisa bayar ini pasti udah mahal punya nih. Dan itu ke satu ya. Nah jadi kalau ditanya kapan brand harus pakai KOL, pakai KOC. Kalau memang sudah budgetnya emang ada dan emang pengen nge-own that position, ya KOL yang harus dipakai. Ya karena itu nggak bohong, ketika dipakai orang juga pasti kan, dia pakai ini ya, dia percaya gitu. Dan itu shortcut juga. Cuma kan aku ngomong di sini POV-nya adalah untuk brand-brand yang belum punya budget jangan berkecil hati. Dan aku kasih tahu KOC aja juga bisa menggerakkan pasar. Gitu. Kayak aku contoh kenapa aku banding ngomong kayak gini, aku udah jalanin sendiri, Ror. Dulu waktu itu pernah bikin iseng, aku bikin kopinya Flux waktu masih zaman pandemi. Aku bikin waktu itu karena at the time pas lagi zaman pandemi di kantor kan kalau Rory lihat kan aku punya banyak fasilitas kan. Ada barista ya sendiri. Kolam renang. Ada kolam renang gitu kan. Gym. Tukang pijitnya juga gitu. Jadi waktu itu pas lagi udah ada baristanya kan, orang semua kerja dari rumah. Terus aku mikir nih mesin kopi udah invest buat apa, aku jualan kopi. Dan waktu aku jualan kopi itu jual online doang. Jadi aku bikin konten yang sifatnya viral. Dari satu konten itu waktu itu yang aku bikin adalah aku jualan di pinggir jalan pakai Mercedes merah. Aku jual kopi pinggir jalan. Terus habis itu aku bikin konten simpel banget. Aku bikin cerita itu adalah aku jual di, waktu itu aku masih pakai Mercedes SLK merah. Aku jual di pinggir jalan. Habis itu aku suruh anak buahku pura-pura ngantri. Habis itu ada pasangan yang bucin ngeliat, beb itu apaan, aku juga mau. Namanya orang bucin pasti cowoknya mau ngomong harus ikut antri beliin. Cowoknya ikut antri beliin, habis itu kasih kopinya, ceweknya minum kopinya. That's it, aku bikin kayak gitu, it's going viral. Aku 1 bulan dapat 100 jutaan omsetnya jual kopi cuma gara-gara satu konten gitu dong. Wow. Kalau tadi kita bahas caranya, jalurnya, ya kan kok. Sekarang platformnya. Kalau lo pengen viral, strategi lo gimana? Apakah TikTok dulu kah, ataukah IG Reel dulu, ataukah short di YouTube dulu, atau gimana kok strategi? Yang paling gampang bikin viral tuh di TikTok dulu, itu udah pasti. Ya karena TikTok itu beda algoritmanya dengan Instagram. Instagram itu harus punya grow follower dulu, baru seiring dengan grow bertambah, views kita makin naik. Sementara kalau di TikTok akun baru bisa aja viral. Bisa aja viral. Beberapa kali kan konten TikTok baru buat di video ke-5 aja udah bisa dapat 45 juta views, 50 juta views. Ya tergantung. Dan enaknya di dunia digital ini, kalau konten lu nggak viral, berarti emang nggak menarik. Udah simpel, kan semuanya ada datanya. Kenapa bisa nggak viral? Orang nggak mau nonton sampai habis. Orang nggak mau ada engagement. Nggak bisa dibohongin. Datanya jelas semuanya. Habis dari TikTok, kemana itu konten? Biasa aku akan pindahin ke Instagram. That's why aku punya banyak homeless media. Tugas homeless media kita adalah ngebawa yang viral di TikTok dipindahin ke Instagram. Kalau mau masuk Instagram, lebih baik main dari homeless media. That's why aku invest banyak homeless Psikologi, media. vokatif, Foxit ya atau ya vokatif? Foxit gitu-gitu semua segala macam itu. Aku pindahinnya ke sana. Jadi sudah aku lengkapin ekosistem di Vlogstative Universe ya emang sejauh itu. Ini menarik banget sih. Lo tadi bilang bahwa ads itu bikin orang oke lah kadang-kadang sekilas aja. Sementara kalau yang viral itu bikin orang noleh, penasaran dan bahkan dateng. Apa sih yang rame? Apa sih yang apalagi ditambah FOMO kan? Apa sih yang gue ketinggalan gitu kok. Kalau misalnya untuk UMKM, tadi kan untuk brand-brand besar ya, SeaWorld dan lo juga gue
percaya lo handle beberapa bank gitu. Tapi kalau untuk UMKM, caranya bikin viral gimana? Pernah dengar Fried Chicken belum dari Bandung? Ya kan, Fried Chicken nggak jualan ayam di konten-kontennya, tapi jualan yang deket sama kita, jualan konten-konten prank lah, jualan macam-macam gitu ininya, kreativitasnya. Untuk UMKM, saran lo kayak gimana? Sebenarnya gini sih, ini kalau menurut saya Ror ya, mau UMKM mau corporate caranya itu sama. Yang ngebedain adalah kalau corporate mereka namanya udah gede aja. Jadi mungkin lebih gampang, orang lebih tahu. Nah, PR yang buat bukan corporate mungkin itu akan lebih susah, tapi caranya sama. Nah, sekarang masalahnya adalah ini kebanyakan ya. Ketika saya kemarin ngasih jadi pembicara di event yang kemarin cara bikin konten yang viral, kesalahan SME paling banyak itu adalah mereka takut untuk berpikir besar. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, ini contoh saya kasih tahu kan, kalau corporate gede nih, ketika mereka membuat sebuah campaign, mereka itu tuh sudah punya kitab sucinya ibarat kata. Kitab suci contohnya apa? Messaging-nya, brand apa? purpose-nya, ya. Terus habis itu kita kasih tahu lagi, kita pengen tahu consumer tuh cari dia tuh titik mananya. Nah kebanyakan pas saya kasih lihat kitab sucinya, segitiga kitab sucinya itu, mereka tuh kayak, oh ya kita belum pernah kepikiran ini ya. Nah itu aja tuh udah menurutku tuh that's default yang mereka harus punya dulu. Jadi mereka tahu brandnya hadir di sini tuh mau ngapain. Mungkin kalau kita bedah Fried Chicken, mungkin kita bisa ngeliat kayak, kita justru pengen mengalahkan, ibarat kata lu makan ayam ini juga lu bangga gitu mungkin ya. Makanya namanya Fried Chicken. Gak tahu, tapi balik lagi yang punya brand mesti harus tahu ini. Jadi ketika saya ngeliat itu, jujur waktu itu di kelas saya nggak ngajarin lu cara bikin konten viral. Yang saya ajarin lu thinking mereka dulu. Lo harus berani berpikir besar dulu. Nih lihat nih campaign corporate gede, kalau mereka beriklan seperti ini. Tapi udah saya tes, ketika saya ngasih tahu materi ini, pertanyaan paling banyak yang muncul lagi nih, Kori, itu kan brand gede, budget mereka bikin iklan bisa miliaran. Kalau kita gimana? Biasanya saya akan jawab gini, makanya saya adain kelas ini supaya kalian berpikir besar dulu. Nanti abis ini saya baru ngajarin gimana caranya kalian bisa tetap bikin konten yang sifatnya viral dengan budget yang kecil. Betul. Tapi nanti kalau dia makin gede, kan dia bisa bikin kayak gitu. Ya. Kita bilang itu kan karena battlefieldnya beda. Even kayak Fried Chicken aja, gue yakin budgetnya untuk bikin video-video viral itu juga kecil banget loh. Betul. Oke. Berarti ini untuk kreator awal, kreator kecil yang pengen, gue resign dari pekerjaan gue dan gue mau bikin konten, ya kan? Atau kalau misalnya konten kreator yang udah lama tapi dia ngerasa stuck, lo menyarankannya mereka untuk apa? Apakah harus satu punya konsistensi dulu, yang kedua tahu niche-nya dulu, ketiga personal branding dulu, duit dulu, komunitas dulu, produk dulu. Mana yang lo saranin pertama? Ini sebagai konten kreator. Waduh, jawaban sulit juga nih. Kalau sebagai konten kreator ya, saya balik. Kalau dia sebagai entrepreneur, harus duit dulu. Entrepreneur duit dulu. Entrepreneur pasti duit dulu. Karena kan tujuannya entrepreneur yang pasti bisnis, dan bisnis harus ada duit dulu. Kalau nggak mikir duitnya ya gimana ini bisnis bisa survive. Tapi kalau konten creator, karena saya sendiri pun juga baru 2 tahun belakang ini lagi jadi content creator juga. Tapi bersyukurnya karena saya menjadikan content creator ini bukan sebagai sumber utama. Exactly. Jadi bagi saya ada nggak ada duit saya nggak terlalu ada masalah. Iya. Karena buat promosi your jasa kan. Iya betul. Karena emang tujuannya buat bangun personal branding. Tapi kalau kita forget it dulu ya, apakah dia mau mendapatkan uang dari si content creator ini atau enggak. Tapi kalau enggak, yang paling utama itu adalah konsisten dulu. Belajar untuk konsisten dulu, temuin winning konten kalian tuh di mana, karena itu susah. Waktu saya awal-awal mulai ngerintis bikin konten kreator ya, itu semuanya saya babat. Saya pernah bikin giveaway buat anak-anak kantor yang nyemplung, saya kasih duit. Terus saya tiba-tiba mikir kayak, nih gue kok bikin konten semuanya gue coba ya. Iya. Lagi kayak ibarat kata lagi nyari jati diri nih. Waduh inget banget giveaway ada, bikin yang parodi jadi beberapa orang ada. Impersonate gitu ya. ya. Jadi ngeliat konten ini rame, saya bikin kan. Konten ini rame bikin. Yang ada
itu nggak ada winning content. Karena ngikutin orang semua, ngerti nggak? Iya, iya. Wah, ada giveaway rame bikin, ada ini bikin, Warna lo nggak bikin, jelas ya. warnanya nggak jelas. Sampai akhirnya saya belajar ternyata kalau kita mau jadi content creator, kita tuh tentuin dulu kita mau ngomong apa, needs kita tuh apa dulu. Jadi saya baru ulang lagi, riset lagi, gini deh. Seorang Yohanes Auri adalah seorang leader di perusahaan saya. Oke, saya tahu apa aja yang saya ngomongin soal leader. Kedua, saya pebisnis. Ya saya ngomongin tentang bisnis dong. Ketiga, saya ada di industri kreatif. Ya saya ngomongin industri kreatif. Ketika saya udah tahu 3 needs ini, baru saya telusurin, seriusin lagi. Oh, oke. Sampai akhir saya ketemu the first video FYP pertama itu yang leader. Pas ketemu yang ini saya tahu, Ini niche yang gue. kebeli needs. Ya, ya. Artinya kalau misalnya gue yakin banyak konten kreator yang terutama yang mungkin baru gitu, mereka belum ketemu niche-nya. Karena kadang-kadang apakah traveling, apakah masak atau apa. Ternyata kalau gue kok, teknik gue adalah justru malah kembali ke diri kita. Bukan kita kembali ke apa yang orang suka, tapi kembali ke diri kita. betul. Siapa diri Kita. kita? Like what Iya. you said, right? Iya. Lo jati diri lo kayak gimana, lo kerja apa yang lo merasa lo ahli di situ. Ya udah kita tawarkan warna kita ke audience. Dan ternyata dengan teknik seperti itu, audience malah ngelihat konten kita orisinal dan kita otentik. Setuju ya berarti ya. Tekniknya sama ya. Kita kembali ke diri kita, apa yang unik, apa yang bagus dari kita, apa yang kita pengen ibaratnya kayak presentkan Yes, ke publik, itu yang jadi niche kita. Tapi aku sanggah deh. Lo sanggah? Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Oh iya, go ahead. Nggak harus jadi diri sendiri juga bisa ternyata. Nggak harus jadi diri sendiri juga bisa. Saya baru ingat. Ya kita sama-sama tahu ada satu content creator terkenal juga kan. Ya. Bobby Saputra tuh. Tahu. Itu kan sebenarnya aslinya dia bukan itu. Dia Berarti- bukan the richest boy iya, in tapi Indonesia. dia berhasil membrandingkan ini dan akhirnya jadi kan. Jadi saya lupa ada satu teknik lagi namanya delusional lupa belakangnya. Intinya adalah kita memuaskan penonton lewat cerita yang emang penonton tuh bakal suka itu. Yeah. Ya contoh si Bobby Saputra kan. Nama aslinya kan bukan itu, tapi dia branding diri sebagai ini dan itu berhasil. Itu. Nah, bisa juga kayak gitu. Tapi membalik lagi, dasarnya dia juga senang untuk membuat diri dia tuh ke sana. Tapi ini nggak berlaku buat semua orang loh, dan nggak semua orang belum tentu bisa. Tapi balik lagi tergantung diri sendiri nyaman atau enggak. Jangan sampai kayak jujur waktu saya awal-awal saya nggak nyaman banget bikin giveaway kayak gitu. Tapi demi konten saya paksain, ternyata emang nggak nyaman. Nah balik lagi sebenarnya harus nyaman dulu sih. Oke. Kalau emang nyaman go ahead lah bilangnya lah. Oke. Kok tadi balik lagi ke pertanyaan soal viral ya. Banyak orang melakukan apapun agar viral. Tadi lo udah ngasih beberapa teknik gitu yang otomatis nggak akan bisa dibuka semua karena kalau pengen buka semua ikutlah kelas Yohanes Auri. Tapi akhirnya orang melakukan berbagai macam cara. Mulai dari misalnya makan lalapan, tapi terus ada makan pakai jahe, Iya, terus iya. daun pepaya mentah lah, terus apalah untuk menarik perhatian. Ada yang kontennya benar-benar membuat kita marah, membuat kita muak gitu. Tapi ada juga yang bikin kita ketawa kebak-bak karena stage-nya berhasil dan sebagainya. Pokoknya ekstrim. Haruskah konten viral itu ekstrim atau memasukkan unsur ekstrim di dalamnya kok? Menurutku ya Ror ya balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Ya saya pernah saya nggak sebut namanya tapi saya pernah ketemu satu konten kreator. Jujur pas nge-jam project itu saya agak kaget. Pas saya bikin kampanyenya outputnya tuh negatif semua, komen-komen segala macam. Bahkan pas saya present pun saya sampai berasa bersalah nih, kayak aduh, nih ketika bikin kampanye ini isinya komentarnya banyak yang negatif nih. Udah siap dimarahin tuh. Udah siap, waduh gawat deh. Ternyata pas saat saya kasih lihat reportingnya, ini yang gue cari. Oh ya. Oke. Sampai penasaran saya tanya, kenapa lu berpikir seperti ini? Oh ternyata apa dia ngomong gini karena dia sudah punya datanya. Dia bilang gini, lu kata pengikut gue dulunya itu orang apa? Dulunya pengikut gue itu adalah orang yang benci gue. Haters. Dan dia berubah agama sekarang jadi suka gue, jadi follower gue.
Jadi apa yang lo lakukan udah bener nih. Karena soon or later dia bakal jadi pengikut gue. Keren. Tapi terus terang mentalnya harus kuat. Karena aku sendiri pun ketika aku jadi konten kreator pernah nih aku bikin satu konten apa, itu isi di komenku tuh isinya negatif, aku nggak bisa tidur, aku delete aja udahlah biar beres gitu. Atau kalau ngeblok. Ya udah delete ini itu salah persepsi begini udah delete. Levelku belum sampai di sana, belum siap kalau ada komentar-komentar yang negatif ibaratnya. Tapi si konten kreator ini emang dia tahu harus mulai dari mana. Jadi dia lakukan itu tujuannya emang semakin banyak yang suka sama dia, ujung-ujung pasti bakal jadi followersnya dia. It's good banget. Mentalnya tuh udah jam terbangnya udah tinggi banget. Oke. Jadi balik lagi tergantung personalnya masing-masing. I see. Kalau saya belum berani. Oke. Tapi artinya ekstrim itu perlu untuk konten viral. Ya balik lagi, kita ada di bisnis atensi. Seberapa cepat kita bisa bikin mata orang tertuju, itu bisa kita dapetin makin cepat. Karena kalau kita ngomongin viral itu bicara waktu. Seberapa cepat ini bisa jadi ngomongan topik orang. Karena balik lagi kayak aku bikin konten viral buat brand. Durasi kita ya Rore, aku coba buka di sini ya untuk bisa bikin viral itu hanya 2 minggu. Lewat dari 2 minggu itu udah basi Ro. Oke. Ini mungkin relevan buat orang yang dikejar waktu. Ya kan misalnya lo handle brand, lo harus bikin viral dan you have to go to the extreme way. Cuman gue mikirnya kalau misalnya ini konteksnya adalah konten kreator soal psikologi, konten kreator soal makan sehat, konten kreator soal gym. Gue lebih percaya konsistensi kok. Gue lebih percaya kita bangun pelan-pelan. Viral itu adalah bonus. Tidak untuk di create, tidak untuk di architecture, ya kan? Tapi itu adalah bonus ketika hasil dari konsistensi dan ada konten yang relate sama banyak orang. Kalau gue berpegang di situ dari sisi konten kreator ya kok. Boleh-boleh aja dong kayak gitu, nggak harus ekstrim dong. Ya kan? Tapi kita harus terima kalau tidak ada unsur kontroversi, pasti pertumbuhan followersnya akan sedikit lambat dibanding ada yang kontroversi. That's the rule seperti itu sih. Bukan cuma follower deh, maksudnya atensinya deh. Atensinya ya. Ya, nice. ke situ dulu deh. Oke. Soal algoritma, ya kan. Sekarang banyak orang jadi budak algoritma. Apa sih yang algoritma sukai? Apa sih yang gimana sih algoritma YouTube? TikTok sekarang algoritmanya berubah, Reel sekarang algoritmanya berubah gitu. Gimana cara lo untuk bergandengan tangan dengan algoritma? Mungkin I don't know, menguasai, mengalahkan, atau just work together with algorithm. Kalau ngomong dari sisi bisnis ya, kita nggak bisa ngelawan algoritma sih. Dan algoritma itu terus berubah, Rob. Jujur di industri kreatif ini kita tuh mesti berpikir keras bagaimana kita bisa catch the algoritmanya. Contoh deh, ketika aku tadi bikin konten yang sifatnya viral, ya aku shifting lagi, Rob. The way bikin konten yang sifatnya viral. Kalau tadi kan kayak yang SeaWorld itu kan satuan-satuan tuh. Ya udah satu bikin tak udah berhasil. Tapi belakangan kesini jujur orang-orang tuh udah makin pintar. Dia tahu nih kadang ini lagi iklan nih. Gitu. Makanya kadang kalau ngeliat ada bikin konten viral pasti tergantung. Kalau dia happy dengan ini dia akan bilang kayak gue tau sih ini iklan tapi gue suka. Ya nggak apa-apa gitu. Nonton lagi gitu. Dan nanti pas aku baca bagus tuh tujuan gue. Supaya lu nonton tapi lu tau ini ada iklan gitu. Tapi kan kalau ini dibiarin terus-menerus orang pasti lama-lama jenuh dong. So apa yang ku rubah? Jadi ketika aku bikin konten viral, aku sekarang menciptakan teknik namanya persona UGC. Persona UGC. Ini selevel lebih di atas lagi. Contohnya ya Rore, di Flux sekarang kita punya 4 persona yang aku bangun. Persona ke-1, dan ini satu video ini bisa terakhir aku cek dapat 52 juta views. Wow. Dan ini aku jadiin bisnis. Persona yang aku bangun itu adalah aku bikin ceritanya ada anak cowok tinggal di kos-kosan yang isinya anak cewek semua dan cewek itu cakep-cakep. Jadi ketika dia di kos campur begitu isi banyak cewek ini, dia jadi kayak raja yang mau bikin masakin nasi ya. Sorry. Masakin ini ya. Tapi ini orangnya bukan anak kos asli. Apa? Anak kos asli orangnya. Atau lo bikin aja? Dibikin, di setting ceritanya. Di setting. Oke. Tapi emang dia tinggal di kos, cuma ya kosnya tidak secakep itu Ya, gitu kan. I know. Tapi mau bikin
dia jadi tinggal di kosan yang isinya banyak Cewek. cewek yang cakep. Dan itu satu, sekarang kalau lihat di TikToknya ya, aku kasih linknya deh gitu kan. Itu viewsnya banyak banget karena balik lagi delusional. Oh, tunggu, gue pernah lihat ini deh konten. Jadi ada satu anak cowok, dia di dalam kamarnya dibuka di bawah, lantai bawah, terus cewek-cewek cantik tuh udah lewat, mau makan mie nggak, mau bikin nasi nggak, itu kontennya. Wow, itu bikinan lo. Iya. Gokil, gue pikir itu beneran coy. Lo jualan apa di situ kok? Bayangin, ini kan jadi banyak followersnya. Orang udah kebangun ceritanya. Dia adalah cerita cowok yang tinggal di kosan cewek-cewek yang cakep-cakep. Itu brand beauty masuk. Oh wow, this is genius way. Ya, brand beauty lotion. Ceritanya kita iklanin lotion. Lotion itu dipakein ke si cowoknya. Gile, kulit gue jadi mulus kenapa? Ya lu tiap hari gue diginiin sama cewek-cewek yang ada tinggal di kos gini. Ayo mau masukin brand apa aja di sana kebeli. Wow. Karena kan sudah dibangun personanya. Dan ini tunggu, untuk konten kreator khusus ini berarti lo groom dari awal kok. Ya. Nah, ntar model bisnis gimana? Lo bagi profit. Kalau misalkan dari dia ada brand masuk, kita bagi nanti. Ada bagiannya. Oh ya, wow. Itu baru satu. Aku masih punya ada 5 lagi ya, kayaknya ya. Dan ini idenya beda-beda. Nice. Ceritanya beda-beda. Nice. Jadi nggak cuma homeless media tapi juga konten kreator di bawah. Dia ya. Kira-kira kalau Rory lo apakan Rory? Coba lo bikin brand kayak gimana Rory? Aku kepikiran, kita mix antara drama Cina, gitu. Dracin gitu. Ceritanya Rory ini persona UGC-nya ya. Rory adalah seorang anak yang bekerja keras, membangun karirnya sendiri dengan jerih payah sendiri. Tapi ternyata papanya dia adalah triliuner. I wish. Ya, uang kertas monopoli. Bayangin gitu kan. Menarik. Gue udah capek-capek kerja begini, gagal gini-gini. Di umur segini gue baru ketemu. Didi gue ternyata ada di Malaysia gitu. Misalkan dia ternyata adalah sultan di sana. Kita buat kayak gitu persona UGC-nya. Ya tapi menarik ya, menarik. Jadi lo liar banget. Gila. Oke. Sekarang gue pengen tanya kok, sebelum kita nanti beralih ke UMKM ya. Apa kesalahan umum konten kreator sehingga dia kok stuck di situ aja, nggak naik-naik kok? Konten kreator ya, gini, ini yang menurutku bagus ya. Tapi harus manfaatin celahnya banget sih. Aku jujur ngelihat Ko Andrew Holy Wings. Menurut aku dia orang smart banget. Ya, dia tahu bagaimana cara menaikkan followersnya. Selain dari kontennya emang bagus, ya dia berusaha untuk ngambil pool dari audiens yang lain. Misalkan contoh dia dekat sama Dr. Richard, dia dekat sama Juan and Eve, sering bikin konten bareng apa segala macam semua. Bahkan kayak kemarin ada yang lucu tuh yang kami laki-laki tidak takut ini, toto tidurnya di luar gitu kan. Itu satu videonya kemarin ku cek terakhir 80 juta views tuh. Tapi kata kunci itu nggak apa? Kolaborasi. Nah jadi kalau ku lihat konten kreator mau nggak mau dia harus bisa berkolaborasi mungkin dengan niche yang di luar dia. Ngerti nggak maksudnya? Tahu. Misalkan oke, lu konten kreator makanan. Niche coba dong dengan niche yang lain. Niche dengan yang lain. Traveling misalnya. Ya, misal traveling. Atau itu masih deket deh. Misalkan kita gabung ke niche yang lain apa? Motivator. Kan jauh tuh. Ngerti nggak? Kok dia konten kreator makanan tapi dia bergoal sama konten kreator motivator? Tujuannya kan emang itu. Supaya poolnya si motivator ini masuk ke sini. Nah, tapi terkadang banyak orang kayak berasa kayak ini kan bukan makanan gue nih. Entar dulu deh gitu kan. Nah yang aku lihat dari Ko Andrew, the way dia making relation dengan banyak konten kreator, itu yang bikin followers dia naiknya cepat banget. Oh, oke. Jadi mau ngomong emang harus berbesar hati, ibarat kata ya. Jangan kayak tadi kotak-kotak, gue hanya mau bergabung dengan yang food aja nih. Ya boleh sih, tapi menurut saya kalau emang mau expand lagi, cari dong yang lain dong. Menarik. Jadi banyak
Karena gue juga berpikir bahwa kalau gue bikin konten ya mungkin yang sama seperti genre gue, makan sehat, olahraga. Gue nggak pernah kepikiran untuk bikin kenapa sih yang sesuatu yang jauh. Ya kita misalnya soal keuangan, soal motivasi, ya kan, soal misalnya ya apapun lah itu. Tapi yang benar-benar ekstrim berbeda itu baru Iya, kepikiran sih kok. Kalau untuk itu tadi untuk konten kreator. Kalau untuk brand, kesalahan terbesar apa yang sering mereka lakukan di Brand. dunia digital? Oke, ini kemarin aku baru dapat satu project. Jujur nih, waktu pas present itu agak gedek juga sih. Kita kasih present kan. Kita ini brand famous lah. Dia keluarin produk baru. Produk baru ini tuh belum banyak dikenal. Tugas kita adalah bagaimana viralkan ini. Oke dong, kita bikin konten viral. Pas kita report itu dapat sekitar 65 juta views. Kita ada report sampai muncul di search blue bar di TikTok. Brandnya tuh kesebut titik apa, fungsinya titik apa. Saya ngomong ke klien, Pak, untuk bisa dapetin TikTok blue search bar ini organik, kita nggak bisa setting. Berarti tandanya konten yang kita buat ini viral. Yes. Sampai orang nanya, ini apa? Oh tapi Big Boss waktu itu ngomong gini, iya sih viral, tapi nggak ada impact ke sales buat kita. Dibilang gitu kan. Sabar dong Kisanat. Gitu kan. Jujur waktu itu dia agak tegas ngomongnya. Dibilang gitu kan. Gue gak happy nih Ri sama apa yang dulu buat. Terus habis aku ingat banget, Pak izin mau ke toilet. Nah kadang aku tuh kalau di toilet tuh ide banyak banget. Entah kenapa gitu. Kayaknya lagi fokus gitu kali. Tapi dia kepikir, tahu nih mau jawab apa. Balik lagi langsung ngomong begini kan. Aku tahu Pak, apa yang bikin produk Bapak ini tidak ada impactnya ke sales. Apa kira-kira? Beda pasar, beda target market. Viral di menengah ke bawah misalnya, tapi itu barang menengah ke atas sehingga orang can afford. Simple. Ketika di search brandnya, dia nggak punya digital asset. Gak ada IG-nya, gak ada TikTok-nya, gak ada website-nya. Sekarang orang viral nih, dia cari nih, titik-titik itu apa? Produknya aja tuh nggak punya home sendiri. Ibarat kata, misalkan brandnya misal sebut aja kayak tongkat ajaib gitu misalkan. Ya dia bikin dong di TikTok tongkat ajaib. Betul. Kita adalah penyedia tongkat yang bisa ini gitu misalkan. Itu gak ada? Dia nggak ada. Wow. Brand segede itu kok? Ya, saya sampai ngomong, gimana lu mau ada impact ke sales? Nggak ada yang ngurusin ini. Orang mau search-nya munculnya apa? Coba, buka. Dibuka dong. Iya Tempat juga baseball. ya, dia bilang gitu ya kan. Larinya kemana nggak tahu. Iya. Habis itu aku balikin lagi. Gimana kalau aku kerjain juga Pak? Wah, Jadi duit lagi. Yang tadi diserang, jadi cuan lagi. Mau dia? Dapat deal. Dapat. Lo juga invest di tadi ya digital investment ya, itu gimana kok? Ini kita udah going towards the end of our talk show karena kalau ngobrol kita bisa sampai besok subuh, ya kan kok? Waktu lo terbatas banget. Yang tadi lo digital lo invest di mana aja maksudnya tuh? Jadi kan digital capital itu aku punya 2 sumber. Yang satu itu bisnis aku bareng sama Cigres Tire, yang satu itu bisnis aku bareng sama grup Mioli Wings. Jadi dengan aku punya 2 sumber gini, aku tahu nih mau invest kemana aja. Jadi biasanya ketika aku tahu mana aja yang menarik, aku biasa akan bawa dulu ke mereka. Ketemu sesuatu yang bagus nih, dia kelebihannya gini, you mau oke atau enggak? Nah biasanya karakternya kan beda-beda. Gitu. Ada yang satu mau oke untuk yang contoh homeless medianya yang lebih receh-receh. Ada yang satu kan gak mau receh-receh. Jadi ya tergantung dari partnerku. Tapi tugasku sini adalah aku membawa yang emang bagus di sini, aku hidangkan ke partner-partnerku. Aku punya ini mau yang mana. Ini gitu. Artinya kenapa lo saat ini intens banget dengan Cigres Tire ataupun Ko Andrew karena memang kalian berpartner untuk itu betul. Ya. Kalau untuk Om Deddy gimana tuh? Kalau Om Deddy itu kan masuk ke Flux Creative Universe-nya. Oh, dia invest Jadi di Flux-nya. di grup holdingku. Oh, oke. Kalau aku sama Cigres sama Ko Andrew itu kan dari Flux, partneran sama usaha, mereka punya usaha unit baru. Nah, Om Deddy di atas sih. Kenapa menurut lo Om Deddy tertarik untuk invest di Flux? Aku pernah tanya juga.
Jujur waktu itu pas Om Deddy bilang, masih inget banget kok, Desember waktu itu diajak ketemu Om Deddy, terus aku mikir, that time aku mikir gini ya, asik masuk close the door nih, udah bisnis bareng Om Deddy nih gitu. Ternyata pas aku bilang gitu, Om Deddy jawab gini, belum, kan bisnis gua sama lu belum cuan, dia bilang gitu ibaratnya. Oh iya maaf Om, dia bilang gitu kan, nyumpahnya juga baru 2 bulan jalan Om, dia bilang gitu. Terus jadi tujuannya ngapain nih kemarin nih? Gini Ri, gue setelah gue pikir-pikir, kok mau masuk ke Fluxative Universe aja? Wih kaget aku. Oh, lu mau minta dana berapa apa segala macam, valuasi berapa? Oke, aku nggak pernah mikir gitu, Ron. Nggak pernah kepikiran. Masuk berapa emang? Gede. Gede itu ukurannya gimana? Puluhan, ratusan? Bagiku nih setara dengan bagiku nih ya, itu udah setara dengan ratusan lah. Ratusan. Bagiku ya, gitu. Jadi kalau menurutku, karena ada segala sesuatu kan yang tidak bisa dinilai dengan uang, ya kan? Gitu. Jadi bagiku, Oh ini setara dengan ratusan segitu, M ya. gitu kan? Karena balik lagi, kalau Om Deddy nggak suka dengan bisnisnya, belum tentu dia mau, benar nggak? Masuk, ya. Itu kan sesuatu yang mahal, Ya, nggak bisa ngubah mindset orang loh. Betul. Itu yang mahal loh. Oke. Gitu. Aku tanya Om, kenapa Om mau ke sini? Pertanyaanku itu dulu. Om Deddy itu ngejawabnya apa? Dan ini menurut aku yang kau ketemu ya, mindset ini tuh yang ada di orang-orang hebat ternyata. Awalnya aku nggak ngerti kan. Om Deddy waktu itu ngomong gini Ri, kenapa gue tertarik untuk invest di Fluxative Universe? Walaupun dulu waktu itu belum banyak ya unit bisnisnya ya, masih sedikit banget. Tapi Om Deddy bilang gini, lu tuh udah punya creative agency-nya, lu tuh udah punya media buying-nya, bahkan Homeless Media waktu itu aku belum punya gitu. Terus lu udah punya production house, kayak cuma itu doang di 3 deh, atau 4 gue lupa deh. Dan ini yang gue lihat, daripada gue bikin baru lagi, gue invest waktu lagi, lama lagi buat gedein, ya gue langsung aja lihat. Toh gue suka dengan visi lu tuh memajukan industri kreatif, bareng-bareng maju. Itu yang gue suka. Ya. Nah tapi kata kuncinya ya, Ror ya, waktu. Oke, kalau pernah ngeliat kontennya Ko Andrew yang dia bahas itu, dia waktu itu bahkan ekstrim kan. Kalau gue bisa jual semua harta gue, yang gue pengen apa? Waktu. Jadi apa? Jadi muda lagi. Dengan skill dia segala macam semua, dia pengen bisa balik mundur. Waktu. Jadi kalau boleh dibilang sekarang clue-nya adalah kulihat sama Cigles juga sama kan. Kenapa Cigles kita invest ke media-media yang udah jadi? Waktu. You bangun dari awal untuk sebuah media pasti it takes time, 2 tahun 3 tahun buang-buang waktu. Ya. Dan di situ yang aku nangkep, kalau cara berpikir orang-orang yang udah hebat, dia tuh menghargai waktu daripada gue harus create dari awal. Betul. Yuk gue bareng aja yang udah ada, yuk kita maju bareng-bareng udah. Wow. Karena buat bangun dari awal itu it takes time. Exactly. Dan break it or make it momennya juga gede, betul. resikonya gede. Betul. Aku kasih contoh satu. Februari, aku baru invest satu bisnis. Ini juga partnerku namanya Ben. Dia partner termudaku, umurnya 18 tahun. Wow. Dia nggak kuliah. Terus? Bayangin Mas Rory, waktu dia deketin aku pertama kali itu gagal cuma pengen minjem PT ku. Kori, aku pinjem PT Kori dong. Aku bilang, nih anak muda siapa? Gitu. Nggak kenal. Yuk main deket-deketin main minta pinjem PT. Tanya, yuk bisnisnya apa? Ini buat project apa? Aku dapat project dari FNB nih, kok aku kerjain project digital sosial medianya. Coba gue lihat dulu company lu. Dikasih lihat sama dia. Waduh, jujur ya, at that time aku ngeliat ini madesu banget nih. Oke. Maksud secara list klien-klien nih, yang begitu kan. Dan aku juga ngeliat red card dia harganya berapa kayak, duh susah nih. Tapi waktu itu aku ngeliat jiwa anak muda ini berani, getol. Aku bilang yaudah, Kori bantuin buat kali ini. Ya, berapa angkanya? 10 juta waktu itu. Dah, pakai aja PT Kori nih, Kori kasih. Terus pas udah selesai, saya lihat dong, mana lihat hasilnya. Ih bagus juga nih. Habis itu ketemu owner, pas ketemu ownernya, saya langsung ngeliat Potensial. Orang hebat, potensial. Nggak pakai babi bu, saya langsung ajakin barang. Udah Ko Hari invest aja di tempat kamu. Oke. Kita bikin bisnis bareng. Ini belum ada PT kan? Kita jadiin PT bareng. Ko Hari masuk, you butuh apa? Kita gaspol. 18 tahun. 18 tahun. Oke. Ini belum akhir tahun ya, Mas Rory ya? Yeah. Omsetnya udah mau tembus 10 miliar. Wow. Dari 10 juta. Wow. Oke. Crazy nggak? Crazy. Waktu. Yeah, Sekarang kalau lu bikin bisnis sendiri nih, nggak mau mindsetnya
ya udah kita mempercepat waktu. Mungkin dia bisa dapat 10M, tapi mungkin dia butuh waktu 3 atau 4 tahun. Tapi karena dia bareng sama aku, dia mempercepat, memotong dead waktu itu. Jadi accelerating. Langsung cepet. Ya. Oke. Rezeki. Ko Auri, kita udah di segmen akhir. Ini segmen rapid fire question. Gue pengen pertanyaan dari gue cepat, lo jawabnya juga cepat. Oke. Ya, ini pokoknya segmen seru-seruan. Oke. Nah, gue akan mulai dulu dari pertanyaan feedback jujur yang nyakitin atau pujian basa-basi. Jujur nyakitin lah. Oke. Revisi jam 11 malam. Oke gas atau aduh besok aja deh. Dari sisi bisnis oke gas. Tunggu, tapi kan yang ngerjain bukan lo, anak buah lo. Kan kita gaji dia. Tapi jam 11 tetap kerjain. Karena bosnya sendiri juga tetap kerja jam segitu gitu. Oke. Ini gue lihat tim lo juga luar biasa lo. Ini lagi menemani bosnya tetap kerja lo dia. Oke. Tim kreatif lebih butuh healing day atau training day? Healing day. Kenapa? Karena bagi orang kreatif ketika dia relax, justru idenya tuh lebih banyak dibanding di training. Oke. Kalau ada karyawan viral di TikTok, Ya. lo bangga atau waspada? Bangga dong, kan bisa jadiin duit. Ini mindsetnya luar biasa loh. Bener. Dan tadi kita udah bahas panjang show ini ya. Di Flux, lebih penting loyalitas atau performa kok? Sekarang ini performa. Performa. Ya. Lo nggak butuh orang yang loyal? Butuh, tapi waktu itu waktu awal-awal. Sekarang ini faseku lagi di speed up, aku butuh performance. Oke. Nanti baru kita bangun lagi loyalitas ya. Nice. Oh ternyata bisa gonta-ganti gitu ya? Ganti. Tergantung fasenya lagi di bisnis mau di mana dulu. Oke. Kalau lo rekrut orang baru, attitude dulu atau skill dulu kok? Attitude itu paling penting. Attitude. Walaupun skillnya masih meh. Skill masih bisa diasah. Attitude itu paling susah dirubah. Oke. Dunia kreatif tuh lebih mirip perang ide atau panggung ego sih sebenarnya. Panggung ego. Why? Kenapa? Karena banyak orang yang pengen idenya yang dipakai. Itu kan, that's the realitanya seperti itu. Itu bahkan saya sendiri pun juga kadang-kadang ide gue begini. Ada kalanya egoku tinggi, aku nggak mau orang lain ngebantai ideku. Gitu. Jadi panggung ego tuh lebih kuat sebenarnya realitanya di industri kreatif ini. Kita mesti nahan ego. Terakhir di rapid fire question, saran terburuk dan saran terbaik yang lo pernah terima. Saran terburuk, percaya sama orang 100%. Itu saran terburuk. Lo pernah dikasih saran begitu? Ya dulu kan bilangnya kita harus percaya sama orang sepenuhnya. Tapi ternyata kita percaya sama orang itu sepenuhnya, ketika kita disakitin, itu sakit banget. Jadi percaya sama orang jangan 100%. Oke. Kita harus sisain part sedikit bahwa dia kemungkinan ada melakukan sesuatu yang gak bagus. Karena kalau kita ekspektasinya dia benar-benar 100%, nanti sakit ke kita. Sakit hati kitanya. Gitu kan. Saran terbaik? Saran terbaik, mempersingkat waktu itu adalah jalan paling cepat. Dan itu yang aku lakukan ketika Om Deddy masuk di Flux Creative Universe. Aku iyain dan Flux itu langsung berasa larinya peng. Karena aku dengerin saran Om Deddy kayak tadi gitu. Daripada gue bangun lagi di awal, ada yang memang udah ahli di sini, gue masuk aja. Waktu itu adalah yang paling mahal. Karena orang boleh punya banyak duit, tapi belum tentu orang bisa beli waktu. Oke. Terakhir, tadi lo di awal-awal nyebut attention is the new currency. Saran lo buat brand, saran lo buat industri kreatif, saran lo buat pelaku UMKM atau konten kreator. Gue juga konten kreator kok. Saran lo apa untuk biar bisa konten mereka viral dan akhirnya punya impact positif buat hidup mereka? Oke. Gini, yang paling penting sebenarnya itu adalah rubah mindsetnya dulu sih. Kalau kita menjadi konten kreator yang emang memberikan dampak, goal kita tuh ke sana dulu. Duit apa segala macam itu jadi ini belakangan. Lain halnya kalau ternyata emang kita menggunakan konten kreator masa personal branding kita tuh untuk mendatangkan uang, berarti ya udah fokusnya kita berarti adalah duitnya dulu. Mau bikin konten yang negatif atau apa segala macam terserah. Yang penting duitnya karena kan dulu. tujuannya duit. Jadi balik lagi, menurut aku paling penting adalah mindset dulu. Coba rethinking ulang lagi, goalnya ini maunya apa. Kalau emang goalnya untuk memberikan value, ya udah kita nggak usah ngejar biar dapat duit lebih cepat. Gue bikin konten yang begini kan goal utamanya bukan di duit. Goal utamanya adalah memberikan value. Walaupun duit pasti penting juga, tapi kan bukan yang utama. Jadi tahan dan sabar aja. Mungkin berasa kayak udah 3 tahun nih followers nggak pernah nyentuh 1 juta. Kan kita kan tujuannya ngasih value. Betul. Gitu kan, toh pasti kan nyentuh sana, cuma waktunya kan lebih lama aja. Itu dibanding kalau mau langsung ke
income, gampang. Cari aja yang viral beres semua. Itu untuk content creator. Kalau untuk brand dan UMKM kok? Kalau buat brand dan UMKM gini, kalau buat brand yang gede, aku pisahin ya. Brand yang gede sekarang ini emang aku ngeliat mereka semua sudah percaya bahwa QoIC ini adalah jawaban untuk mereka bisa membuat sesuatu yang jadi diomongin di dunia digital. Bukan lagi hanya satu-satunya lewat KOL. Yeah. Nah, buat yang brand UMKM, balik lagi, pola pikir mereka itu harus bisa nantinya arahnya itu berani berpikir besar itu seperti corporate gede. Ya, jadi jangan pernah berasa dia kecil, dia nggak berani berpikir gede. Pikir aja dulu, suatu saat nanti brandku bisa memakai, misalkan Deddy Corbuzier jadi brand ambassador, mikir aja dulu ke sana. Gitu. Toh nggak ada, kan mimpi gratis. Nah, itu yang kesalahan banyak brand kecil UMKM tuh berasa kayak kita belum berani pakai Flux kan mahal. Itu gitu menurutku udah salah. Ya, coba dulu, lu taruh di dalam list lu. Kalau nanti income udah gede kan bisa pakai Flux gitu. Yeah. That's mindset nih yang kebanyakan salah tuh. Manifestasi. Buat di UMKM paling banyak mereka kesana. Mereka nggak pede lah. Oke. Pak Aury, thank you banget buat waktunya. Sama-sama. Ini membuka mata banget. Semoga bermanfaat buat audience. Sama-sama. Thank you so much. Sukses terus buat Sama-sama. dirimu dan juga Flux. I'll see you in the next video. Yes. Bye-bye. Bye-bye.